kembar ini. Kembar tenan ini. Kembar tenan. Aji, Aji. Mana Aji? Sambil lihat aja yang itu. Iya. Di masjid tadi itu ada mahasiswa orang pimpinan RT 9 enggak di sini mau ngaji ya pas sudah selesai makan nemuin ada kajian apa minta ke sini tapi nggak berani masuk. Kemarin katanya. Oh, kemarin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ta'ala masyafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hadzal jami'an min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-'alimin wal musallin wa malaikatil muqarrabin. Khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususan Syekh Ahmad Mansur Abdul Muhyi, wa khususan Syekh Tajuddin Abdul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannati sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, santri rep, santri mobil jamu, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, penuh berkat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita mengkaji dengan tema Tohir Siyabaka Minad Danasi. Tohir Siyabaka Minad Danasi. Tohir itu artinya sucikanlah, bersihkanlah pakaian-pakaianmu dari kotoran-kotoran. Jadi ini ya, kita kan kadang kalau dengan kotoran pasti jijik, pasti nggak seneng kan, pasti tidak takut takut kotor, pasti kan takut kotor. Beda dengan iklannya ya, yang roda itu kan ada iklannya, berani kotor itu baik, tapi ini jangan coba-coba, berani kotor itu baik. Ya, kalau ini Tohir Siyabaka Minad Danasi, ya, sucikanlah, bersihkanlah pakaian-pakaianmu dari kotoran. Wa anis Syekh Abil Hasan Az-Sadzili radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi ini dari Syekh Abil Hasan Az-Sadzili, beliau ini thariqah, pimpinan thariqah Az-Sadzili, ya, muktabaroh terkenal. Ya. Annahu qala, beliau berkata, qilali, ya, dikatakan kepadaku, ya Ali, Tohir Siyabaka Minad Danasi, ya, tuhfadu bimadatillahi fi kulli nafasin. Wahai Ali, sucikanlah baju-bajumu, ya, dari kotoran, maka engkau akan terjaga di dalam mendapatkan pertolongan-pertolongan
Allah Subhanahu wa taala di setiap nafasmu. Masya Allah. Ya, siapa yang tidak ingin setiap hembusan nafas itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas ini mendapat apa? Pertolongan, madad dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud membersihkan pakaian-pakaian dari kotoran ini apa? Ya. Fakultu wa mathiyabi, lalu beliau mengatakan, ya, wa mathiyabi, apa? Pakaian saya yang bagaimana? Pakaian-pakaian yang harus dibersihkan itu pakaian yang seperti apa? Ya. Fakilali, ya, lalu dikatakan kepadanya, innallaha ta'ala kasaka khullatal ma'rifah. Masya Allah, ya. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi pakaian kepadamu yang namanya pakaian ma'rifah. Ya. Memang kita kan ketika diciptakan oleh Allah ada perjanjian, ya. Ada perjanjian. Ya, aku Tuhanmu. Oke? Nah, jawabnya kan oke. Nah, itu artinya apa? Sebelum Allah ciptakan kita, pada saat proses itu kita sudah dimakrifatkan kepada Allah. Kita sudah diperlihatkan kepada penciptanya. Kita sudah makrifat. Lah itulah namanya khullatal ma'rifah. Ya. Sudah itu. Kita sudah diberi pakaian oleh Allah, namanya pakaian apa? Ma'rifah. Kemudian yang kedua, tsumma khullatal mahabbati. Lalu kemudian Allah beri pakaian kepada kita, pakaian mahabbah, pakaian cinta. Ya, pakaian cinta, ini mahabbah. Jadi kalau kepengin, kata pujangga, ya, kalau kepengin rasanya cinta, maka putuslah cinta. Itu. Kalau udah ngerasain putus cinta, akan ngerasain mahabbah, kan gitu. Mau tahu putih, harus tahu hitam, itu mahabbah. Dan ternyata mahabbah itu adalah pakaian yang dipakaikan oleh Allah kepada kita. Ya, itu pakaian yang kedua. Kemudian setelah itu adalah tsumma khullatat tauhidi. Kemudian pakaian tauhid. Langsung qalu bala, ya. Nah, ya. Jadi mengesahkan langsung, ya, engkau Tuhanku. Engkau Allah. Ya, ini apa namanya pakaian tauhid. Tsumma khullatal iman, kemudian pakaian iman. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, ya, bahwa sesungguhnya kita ini adalah telanjang, maka pakaiannya adalah iman. Maka apabila kamu tidak malu, ya fasna maksitum. Kalau kamu nggak punya malu, kalau kamu nggak punya iman, ya terserah kamu mau berbuat apapun sekehendakmu, silakan. Nah, jadi standarnya memang ketika artinya ketika imannya lepas, terlepaslah pakaian-pakaian kita tidak ada rasa malu lagi. Jadi pakaian berikutnya adalah apa? Khullatal iman, pakaian iman. Kemudian selanjutnya summa khullatal Islam. Nah, baru pakaian Islam. Nah, jadi pakaian apa saja tadi? Ma'rifah, ya. Kemudian mahabbah, tauhid, iman, ya, Islam. Nah, 5 pakaian ini melekat pada diri kita. Nah, faman arafallaha suhura ladaihi kullu syai'in. Maka barang siapa yang ngerti Allah, barang siapa yang telah ngerti, telah makrifat kepada Allah, maka yang ada tiap-tiap di sisinya itu kecil sekali. Maka la ilaha illallah, nggak ada apapun. Semua di dunia itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu kalau udah jero, ya. La ilaha illallah, ya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berani, nggak ada takut-takutnya, ya. Maka para wali-wali itu begitu. Wali mana ada takutnya, ya. Yang ada takut itu wali santri, wali murid. Kalau wali-wali Allah nggak ada yang takut. Ya, mau di gunung, mau di laut, mau di mana nggak takut. Ya, la khaufun walahum ya zanun. Para wali-wali Allah itu nggak ada yang takut, nggak ada sedih-sedihnya. Ya. Para wali itu ciri-cirinya, ya, wali-wali itu ciri-cirinya apa? Nggak ada sedihnya, nggak ada takutnya. Nah, nggak ada takut-takutnya sama sekali, nggak ada sedih-sedihnya sama sekali. Mau di gunung, mau di hutan, mau di apa, mau sendirian,
nggak ada takut-takutnya. Yang dia takutkan adalah ketika ya, nafasnya ini putus dari Allah. Hembusan-hembusan nafas ini lepas dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Maka ketika ya, kita kepengin hembusan nafas tadi itu ada pertolongan Allah, maka pakaian ini jangan dilepas. 5 pemakaian ini jangan sampai terlepas dari diri kita. Ya. Dan maka kalau kita sudah paham, sudah ngerti itu tadi 5 macam pakaian itu, maka apapun yang ada di sisi kita semuanya itu kecil. Wa man ahabballaha hana alaihi kullu syai'in. Pun begitu, ketika seseorang sudah merasakan cinta kepada Allah, maka di tiap-tiap yang ada di sisinya itu terhina, itu hina. Ya, kata pujangga cinta, kalau sudah cinta melekat, biarpun tai rasanya coklat. Ya. Oh enggak, kalau enggak sama dia enggak. Itulah cinta. Maka ini pun begitu, kalau sudah merasakan mahabbah kepada Allah, enggak ada ya, yang baik, enggak ada yang nikmat, enggak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesempatan lain saya pernah baca ya di satu kitab apa saya ya mungkin kita juga harus juga ya, kalau nggak salah juga harus. Yang membedakan manusia dengan bangkai itu apa? Ya, ternyata ketika tidur kan kita nggak bisa apa-apa ya, ya bangkai, bangkai, ya tergeletak begitu saja. Siapa yang bisa? Mau kalau ada orang mau bedil, mau apa? Mau melukai kan ya nggak bisa apa-apa, nggak tahu kan bangkai kan begitu ya. Ternyata yang membedakan antara manusia dengan bangkai harusnya itu adalah sholat. Ketika mau tidur ya, malam hari itu tergeletak begitu saja, kok dalam malam hari itu nggak sholat, malam hari itu tidak munajat, bahasanya tidak berdialog kepada Allah, maka malam itu kita sedang menjadi bangkai. Ya Allah ya. Maka biar tidak jadi bangkai, ya kita ikuti yang kemarin petunjuknya siapa? Mbah Nawawi Al-Bantan. Apa? Mau tidur istighfar, berikan maaf kepada semua orang, berikan maaf semuanya. Nah, istrinya doakan semuanya, maafkan, doakan semuanya. Niat tidur, lalu bangun tidur niat bermanfaat sampai mau tidur lagi. Tidak ada niat sedikit pun menyakiti siapapun. Maka ketika tidurnya kita itu udah tidur manusia baik itu, bukan bangkai. Ya, ada majlub ya Allah. Ayo ya. Apa sih bedanya? Ya, ternyata yang menjadi pembeda adalah tadi ya, sholat. Satu ketika sholat itu perbuatan yang amat sangat berat. Sekarang aja sudah amat sangat berat ya, mudahnya meninggalkan ya. Mudahnya ini ya. Maka apa bedanya kita dengan bangkai? Kalau ya tergeletak begitu ya. Jadi ayo nih ya Allah ya. Jadi kalau orang sudah mahabbah kepada Allah tadi, di sisinya itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang keren hanya Allah. Tidak ada yang ya seperti orang jatuh cinta tadi pada sesama ya sesama manusia ya, pasangan kita udah ya. Maka ada satu hadis yang mengatakan apa? Kalau cintamu masih melebihi cintanya kepadaku, nah, ya, kalau Pak Sule cinta sama Rasulullah, sama istri lebih cinta kepada istri, itu belum dikatakan la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanannya. Buktinya gimana? Kalau subuh Pak, kalau subuh lagi enak-enak banget, wadan lagi terus apa? Aduh. Kalau terus ya nggak apa-apa, terus juga nggak apa-apa, itu enak dan itu pahala besar ya, pahala besar. Yang keliru sudah habis waktu sholat subuh masih terus
sampai meninggalkan sholat. Kalau qadha nggak apa-apa. Oh, ada ilmunya. Rasulullah juga pernah qadha. Rasulullah pernah qadha. Yang nggak ada itu meninggalkan sholat. Ya, kalau qadha ada ilmunya, ada ilmu. Rasulullah pernah qadha. Ya, ada ilmunya. Yang nggak itu yang meninggalkan. Nah, coba harap niru sapa ya kan. Ya. Ya, mudah-mudahan kita terjaga. Ya, ini Masya Allah. Ayo, kita juga harusnya begitu. Ya, kalau kita cinta kepada orang, kepada sesama, pada istri kita, anak kita, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Nah, maka pun begitu ketika seseorang sudah cinta kepada Allah, wa man ahabballaha hana alaihi kullu syai'. Semua itu hina kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wahhadallaha lam yusyrik bihi syai'an. Wa man wahhadallaha, dan barang siapa yang mengesahkan Allah. Nah, barang siapa yang mengesahkan Allah. Oh, Waalaikumsalam. Monggo. Wa man wahhadallaha lam yusyrik bihi syai'an. Barang siapa yang mengesahkan Allah, maka dia tidak akan pernah menduakan Allah. Tidak akan pernah musyrik kepada Allah. Ya, kalau dia sudah mengesahkan, maka ayo kita pertahankan. Kita terus la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Wa man amana billahi amina min kulli syai'in. Dan barang siapa yang sudah aman bersama Allah, maka dia juga akan merasa aman kan, merasa damai dari segala sesuatu. Ya, wong kita merasa aman, ada backing aja sudah rasa-rasa sudah segalanya ya. Apalagi ini backingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man amana billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, amina ya. Amina min kulli syai'in, aman dari tiap-tiap sesuatu yang akan apapun, aman. Maka jadi gak usah macam-macam, mau jurus apa tetap kalah lah orang tidak iman kepada Allah. Man amana billahi amina min kulli syai'in. Wa man aslama lillah qallama ya'sihi, dan barang siapa yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, barang siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, qallama ya'sihi, maka amat sangat sedikit dia bermaksiat kepada Allah. Qallama ya'sihi, maka sungguh dia akan sangat sedikit bermaksiat kepada Allah. Wa in asahu, andai kata dia bermaksiat kepada Allah, i'dzara ilaihi, maka dia cepat-cepat minta maaf sama Allah. Ya, andai kata ya, dia melakukan kesalahan, maka dia cepat-cepat minta ampun sama Allah. Wa ini tadzara ilaihi qabila udruhu, dan ketika dia minta maaf sama Allah, Allah juga terima maafnya, beres. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi ya, itulah pakaiannya ya. Jadi kita pegang pakaian kita, fatahhir syabaka, sucikan pakaianmu ya. Pakaian apa? Ma'rifat ya, mahabbah ya, tauhid, iman, Islam. Nah, ini dipegang kuat-kuat. Qala, lalu kemudian Syekh Abil Hasan Sadili mengatakan, fa fahimtu min dzalika qaulahu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Oh, ya. Saya paham yang dimaksud Allah ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pada baju-baju kamu fatahhir, bersihkan, sucikan. Ya, maksudnya bukan secara dohir ini bersihkan dari najis, tapi pakaian kita yang ada 5 macam pakaian tadi. Karena Allah telah memakaikan kita adalah pakaian-pakaian tadi. Ya, pakaian ma'rifah, pakaian iman, pakaian tauhidnya, pakaian Islam, ya, pakaian ma'rifah. Insyaallah ya. Kemudian apa yang kita ya, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, ketika kita minta, Allah langsung maafkan. Ya. Karena memang jadi yo kita berbuat salah yo, jadi yo merga Gusti Allah. Loh, Gusti Allah yang menjadikan kita. Maka ada istighfar itu, Sayyidul Istighfar itu kan keren banget itu. Ya. Sayyidul Istighfar. Apa bunyinya Pak Suliman? Allahumma tarubbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'budu sudah, jangan panjang-panjang. Allahumma anta khalaqtani.
Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma anta Rabbi dulu, pengakuan dulu. Allahumma anta Rabbi. Wahai Tuhanku, engkau Tuhanku. Ya. Terus Antara la ilaha illa anta khalaqtani. la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Mergo jenengan menciptakan aku dosa, aku berbuat salah. Jadi sudah dikasih obat penawarnya. Jadi ini ya. Kalaupun berbuat salah, berbuat maksiat, dia langsung minta maaf. Dan ketika dia minta maaf, langsung dimaafkan oleh Allah. Wah ini, maka mudah-mudahan kita semua, anak-anak turunan kita semua itu ya jenenge manusia kan tempatnya lepat, ya, tempatnya salah, tempat khilaf. Maka sebaik-baik khilaf ya yang diakui lalu minta maaf. Nah kalau itu Allah tuh suka tuh orang yang begitu. Ya, berbuat salah, minta maaf. Senang tuh Gusti Allah. Ya, itu yang artinya wasiyabaka fatohir. Ya. Dengan bajumu itu bersihkan, sucikan ya dari kotoran. Nah, ya Allah. Nah, ini ada satu makna yang lebih diperincikan lagi, lebih diperjelas ya. Wa dzakara annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala dzalik wal qad ikhtalafa fi tafsiri fa aslaha. Hadil ayat ala thamaniyati aqwal ya. Tidak ada disebutkan ya, dalam satu mimpi beliau mimpi bertemu dengan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mimpi bertemu Rasulullah. Wah, ini luar biasa ya. Ya, mimpi bertemu Rasulullah. Ya. Ini siapa yang mimpi bertemu dengan Rasulullah? Ya. Ini Ibni Ajibah. Ini bermimpi mentafsiri ayat wasiyabaka fatokir. Begitu ketemu dalam mimpi sama Rasulullah, ternyata walaupun tukturifa fi tafsir hadil ayat ala tamaniyati aqwal. Ternyata mentafsir ayat wasiyabaka fatokir itu ada 8 ucapan, ada 8 tafsir, 8 perkataan. Ahaduha al-murad bithiyab, yang dimaksudkan ya salah satunya yang dimaksudkan pakaian bithiyab adalah al-amalu, amal pakaian ya. Tadi kan 5 tadi ya yang sudah ya Syekh Hasan As-Sudli itu 5 pakaian, 5 perhiasan. Nah terus ini ada 8 macam yang dimaksud pakaian itu apa? Yang dimaksud pakaian adalah yang pertama adalah al-amal, amal pekerjaan kita. Wa malaka fa aslaha, maka itu pekerjaan kita, perbaikilah pekerjaan kita ya. Kalau pekerjaan kita saat ini ya sudah baik, maka harus lebih baik lagi pekerjaannya. Mungkin ibaratnya pekerjaan wajib ya, kerja di perusahaan wajibnya sekian sampai sekian, jam sekian sampai sekian. Nah lebihnya itu jangan perhitungan istilahnya. Wah, aku biasa makan jam 8, setengah 8 mangkat kok. Nah, terus ada mungkin masukin motornya bosnya ya, itu bukan bagian dari pekerjaan. Enggak, mau hujanan terserah. Yo, anggap itu memasukkan itu adalah bonus ya. Lebih baik lagi ya. Jadi cara memperbaiki pekerjaan kita. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang ya dilema. Ini dulu pernah ada satu fenomena. Ya, waktu fenomena hijrah orang yang kerja di satu lembaga keuangan berhenti terus nyari pekerjaan apa gitu katanya. Wah ya itu fenomena ya. Begitu udah keluar dari urusan bingung apa hanya di pengangguran. Fenomena hijrah hanya jadi pengangguran ya. Wah ya Allah ya. Maka ini amal kita adalah baju kita itu amal ya. Amal itu yang pertama. Kemudian wasani yang kedua al-qalbu, yang kedua adalah hati. Wa qalbaka fatahhir minal ismi wal ma'asi. Ya, sucikanlah hatimu, hati kita ini dari dosa-dosa dan maksiat. Au minal udri, atau dari alasan-alasan yang terus makin menjauh kepada Allah. Ya, jadi
Ya, hati kita harus dibersihkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kita, menyebabkan kita makin jauh kepada Allah. Aduh, aku pengen ngaji kok, males yuk. Nah, ya udahlah besok aja lah. Nah, itu harus ditampis. Berangkat tetap harus ditampis itu. Ya. Jadi membersihkan hati dari apa? Dosa dan maksiat atau alasan-alasan yang menjadikan kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Watal itu kemudian yang ketiga adalah an-nafsu, ya, nafsu. Wa nafsuka fatohir, ya, wa nafsaka fatohir minadz-dzunub, ya. Bersihkan nafsu kita dari dosa-dosa. Ya, kemarin sudah disampaikan, maka ya nafsu, jangan nafsu yang ya ikut hati yang ikut nafsu, tapi nafsu yang harus ikut hati, biar kita tidak dimakan serigala, ya. Seperti kambing-kambing yang dimakan serigala. Kemudian yang keempat warrobiu al-jismu. Nah, ini jasad, ya, jasad kita ini. Wajus maka fatohir anil ma'asi al-dhahirah, ya. Jasad dohir kita ini bersihkan dari maksiat-maksiat, dari kesalahan-kesalahan. Wal khamisu al ahlu, keluarga Pak, termasuk itu juga pakaian kita. Ya, keluarga. Ay wa ahlaka fatohirhum minal khotoya bil wa'di wat ta'dib. Karena keluarga itu adalah pakaian-pakaian kita, ya, maka jagalah anak-anakmu, jagalah keluargamu, jagalah, ya, dari apa? Dari kesalahan-kesalahan, dan sering-seringlah bernasihat. Sering-seringlah mendidiknya dengan nasihat-nasihat. Nah, ya memang begitu, ya. Keluarga itu pakaian kita, ya, pakaian kita. Kalau kita nggak jaga pakaian kita, nggak jaga keluarga kita, apalagi sekarang, ya, pergaulan begitu luar biasa, ya, hiruk pikuk begitu menggoda, ya. Ya, mungkin dari rumah udah berangkat sekolah, ya, ternyata nggak sampai ke sekolah, karena memang lebih menggoda. Sekolah sekarang tuh nggak asik, yang asik itu tongkrongan, gitu. Itu begitu, ya. Itu jaga, kita jangan terlena. Sering-sering ngajak diskusi anak kita, ya, anak apa kabar, nak, sekolahmu tadi gimana, ada cerita apa di sekolah, ada kisah apa, sehingga nanti anak kita tuh cerita, ya. Jangan ditanya nilai, ya. Tanya apa kabar sekolahmu, gimana tadi, apa aja yang dikerjakan di sekolah, ada gimana, nanti anak-anak tuh cerita, kita dengarkan, jadi pendengar yang baik pada mereka. Nah, lalu kita ada keluhan macam-macam, besarkan jiwa, tanamkan keberanian, tanamkan jiwa yang besar, jangan jiwa yang pecundang, jiwa yang kecil, jiwa yang sempit, nanti mudah baper, ya, sehingga ada kata-kata hal kecil saja udah ngerasa dibully, ya. Ada bulian macam-macam. Nah, ini ayo sering-sering ajak diskusi sama anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita ini mau, artinya asik ngobrol sama orang tua, ya. Saya termasuk orang yang paling takut sama bapak saya. Ya, kalau bapak saya dulu kalau udah ada takut itu. Nggak tahu kalau teman-teman. Itulah zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa Pak model begitu. Nah, sekarang kita jadi orang tua, kita punya anak lalu model, nggak bisa. Ya, ajak dia diskusi, ajak dia cerita, biar dia bercerita. Jangan sampai dia cerita ke orang lain. Kalau nanti cerita ke orang lain nggak pas, repot. Aku loh ngomong gini bapakmu ini. Bapakmu nggak bener, wah repot itu, sudah repot ini. Oh, bapakku sayang banget, bapakmu nggak bener, wah itu bahaya. Maka ayo ajak diskusi anak-anak kita sesekali, ya, sesekali, ya, seminggu lah secara periode kita cek anak kita, ya. Pun yang di pondok jangan, wah anak udah di pondok aman, enggak, ya, ya. Sebagaimana ini, ya, para sahabat itu dulu kan dekat sama Rasulullah, kurang apa dekatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bahkan sampai-sampai mengatakan Abu Bakrin wa Umar waziron, ya. Abu Bakar, Umar itu perdana menterinya Rasulullah, karena di mana ada Rasulullah dua orang itu selalu ada. Bahkan di setiap kali bermimpi, tidur mimpi, sering
berdua itu ada di situ. Ya, karena memang begitu. Harusnya kan tenang beliau, sudah dijamin, ada temen friendnya Rasulullah. Tapi ternyata beliau itu malah justru orang-orang yang terkenal takutnya. Sampai Abu Bakar itu Sayyidina Umar itu menyampaikan, kalau seandainya seluruh makhluk di dunia ini ya, masuk surga semua kecuali satu yang masuk neraka, jangan-jangan satu itu saya, kata Sayyidina Umar ya. Padahal kurang apa dijaminnya. Maka kadang kita jangan merasa wah dekat sama kiai ini, saya udah dekat sama guru, tenang, melu guru malu jangan. Nah, kita juga harus punya rasa takutnya, harus punya rasa takut. Sehingga saking kadang ada sahabat-sahabat itu ngeliat ulah-ulahnya sahabat itu kadang lucu-lucu ya kita ini lucu-lucu. Ya. Ada Abdullah bin Mas'ud itu punya sahabat namanya Robi. Robi ini selama 40 tahun Pak, saking takutnya dia nggak berani membuka matanya. Sampai orang-orang itu mengira bahwa Robi akma, Robi itu buta. 40 tahun nggak berani membuka mata gara-gara takut pada Allah. Lalu kita ya, baru belekan matanya pegel susah. Nah ini matanya sehat ya. Beliau malah nggak mau buka. Satu ketika diajak sama Abdullah bin Mas'ud main ke pandai besi. Pas pandai besi menyalakan api, matanya terbelalak terbuka, dia langsung terjungkel semaput. Kaget teman, langsung terbuka, karena terbuka itu saking takutnya langsung semaput. Digendonglah sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena mau sholat, dia dibangunkan nggak bangun-bangun, pas mau sholat nggak bangun juga, masih pingsan, digendong ke masjid. Masih pingsan juga sampai satu malam 5 waktu dia ninggal sholat. Nah, terus dibangunkan. Kenapa? Ya, kok kamu gak bangun-bangun? Ya, saking takutnya mata terbuka. Ya, bangun-bangun sampai 5 waktu. Ya, ketinggal. Pingsan orang pingsan. Gak punya pingsan. Ya saking takutnya. Kadang kita takutnya gimana ya? Ya Allah, ya. Mudah-mudahan di hati kita selalu ditanamkan rasa takut kepada Allah. Sehingga tertanam rasa takut itu, sehingga dimanapun keberadaan kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan jaga sholat. Ya, sholat. Insya Allah wong lek sholat sukses, berhasil. Sholat kuncinya itu sholat. Ya. Itu jaga keluarga ya, karena pakaian keluarga itu bagian dari wasiyah baka fatohif. Pakaian keluarga itu bagian dari pakaian kita. Jaga, kita didik anak kita, bahkan mungkin ya perlu menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan anak kita. Ya, aku nggak setuju, tunjukkan, jangan acuh ya, jangan acuh. Artinya care, perhatikan. Ketika anak kita perbuatannya nggak benar, tunjukkan bahwa kita tidak setuju ya. Tapi di hati doakan Pak, doakan, bacain Fatihah ya. Tengok wajahnya ya, Al-Fatihah, doakan. Karena keluarga itu adalah pakaian kita. Bayangkan kalau keluarga kita itu ada aib, Allah buka aibnya, lalu terbuka semua ya. Nah, sekarang ini negara kita Indonesia ini lagi dihajar gitu. Masa-masa peralihan transisi presiden kita, di media massa itu kayak apa tuh, kuliti semua. Itu kan baju-bajunya lagi dicoba dilepas. Ya, maka kuatkan iman kita, kuatkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang selanjutnya, yang keenam, wasadisu al-khulqu. Ya. Jadi khulqu itu akhlak. Wa khalquka fahasin. Ya, perbaiki akhlak kita terus. Ya, kita perbaiki akhlak kita. Nah, ini sekarang lagi rame nih ya, karena Maulid Nabi kan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ayo kita tanamkan akhlak anak-anak kita. Tanamkan agar anak itu malu kalau tidak sholat, malu
makhluk kalau tidak berbuat baik. Tanamkan ke anak-anak kita. Ya. Kemudian wasabiu yang ketujuh adalah ad-din, agama. Ya. Agama kita, sucikan agama kita. Dengan cara bagaimana? Fala talbis ya baka ala kadibin, wala jurin, wala udrin, wala ismin. Ya. Bersihkan agama kita dengan cara apa? Jangan kita pakai pakaian bohong, ya. Pakaian berkata-kata buruk, pakaian yang omongan-omongan, alasan-alasan yang membawa pada kita terus jauh kepada Allah. Wala ismin, dan dosa. Nah, ini ya, agama kita harus ya, kita jaga. Ya, bohong ini memang, bohong itu asas, ya, asas kerusakan, asasul ahlak. Al-kadhibu asasul ahlak. Bohong itu memang dasar kerusakan, ya, dasar kehancuran itu gitu. Maka agama kita harus kita jaga dari itu. Berkata-kata buruk, berkata-kata yang tidak pantas. Ya. Wasaminu asyab al-malbusat. Ya. Yang ke-8, pakaian itu apa? Pakainya yang kita pakai, yang kita pakai. Nah, maka fa'angfik, ya. Fanki tiabaka au samirha wa qasiha anin najasah. Ya, pakaian-pakaian yang kita nih, bersihkan dari najis-najis. Ya, biar kita sholat juga nanti bersih dari najis. Karena syarat diterimanya sholat bersih dari najis. Ya, itu yang ke-8. Yes, mudah-mudahan ya, kita semua bisa apa? Bisa menjaga pakaian-pakaian yang telah Allah kasih ke kita. Ya, terlebih tadi yang 5. Ya. Pakaian ma'rifah, ya, mahabbah, tauhid, iman, Islam. Ya. Pegang itu pakaian ini, karena kita sudah diberi pakaian 5 ini sama Allah. Jangan sampai 5 pakaian yang Allah kasih ke kita ini terlepas. Ya. Tetap jaga imannya, tetap jaga Islamnya, bila ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya senang sekali ketika mendapat ajaran dari guru saya, Apa Masrur. Itu beliau memberikan satu bacaan yang sederhana, tapi itu dahsyat sekali. Menitipkan la ilaha illallah, ya, nitipkan la ilaha illallah pada sesama kita, pada angin, pada kayu, tumbuhan, yang apapun yang ada di sekitar kita, kita titipkan. Titipkan juga kepada Allah, titipkan kepada malaikat, titipkan kepada jin, titipkan semuanya. La ilaha illallah kita. Kapan kita ambil? Ketika kita sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut kita ambil. Jadi pas mau meninggal, pas nazak, la ilaha illallah. Wah, itu diajarkannya sama. Yuk kita bareng-bareng baca lagi ya. Kita titipkan la ilaha illallah ya, kepada seluruh makhluk yang ada, yang mendengar, ya, jin yang nggak kelihatan pun mendengar, semuanya makhluk, pohon sebagainya, kayu, bagian baju-baju yang kita pakai, kita titipkan la ilaha illallah. Ayo, dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa lahdatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Mantap ya. Insyaallah ya. Selamat dunianya, selamat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Allahumma musta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah minggu yang akan datang ini temanya adalah munajatul haqqi alladzu syai'in, ya, alladzu syai'in fid dunya. Munajat kepada Allah yang hak adalah lezat-lezatnya apapun di dunia.
nikmatnya kenikmatan di dunia adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Selama ini munajat kita bagaimana? Nah, nanti akan terjawab insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewa.